Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah konsep dan aplikasi multimedia, kita akan bahas mengenai penerapan teks dalam multimedia. Nah, tentang penggunaan teks, saat ini teks dan kemampuan untuk membacanya adalah pintu menuju kekuatan dan pengetahuan. Membaca dan menulis adalah keterampilan yang diharapkan dan diperlukan dalam sebagian besar budaya modern. Saat ini tergantung pada kemahiran dengan penggunaan kata-kata. Teks masih memberikan informasi yang dapat memiliki makna yang kuat, the power of meaning. Kata dan simbol, baik lisan atau tulisan, ini memberikan makna yang paling dipahami secara luas kepada sejumlah orang secara akurat dan terperinci. Karena itu, kata dan simbol ini merupakan elemen penting dari menu multimedia, navigasi sistem, daftar kata kunci, dan konten. Oke, kita akan bahas mulai dari font. Font ini adalah kumpulan karakter dengan gaya yang tunggal pada jenis huruf tertentu. Nah, font juga ini memiliki jenis huruf. Nah, jenis huruf ini adalah kelompok karakter grafis yang biasanya mencakup banyak ukuran dan jenis. Nah, saat ini bisa kita lihat ya, banyak sekali jenis font atau jenis huruf yang sering kita temui. Penggunaan teks dalam multimedia. Nah, dalam merancang sebuah proyek yang tidak menggunakan teks sama sekali, isinya tidak bisa kompleks dan perlu menggunakan banyak gambar dan simbol untuk melatih audiens bagaimana menavigasi melalui proyek. Nah, tentu saja ini tidak efektif. Kemudian menggunakan suara yang memandu audiens, tetapi dalam case ini pengguna akan cepat bosan karena usaha yang lebih besar perlu untuk memperhatikan kata-kata yang diucapkan daripada menelusuri teks dengan mata. Nah, makanya pentingnya penggunaan multimedia ini kita gunakan untuk judul dan tajuk, menu, navigasi, dan konten. Ini juga untuk memudahkan audiens memahami tentang apa atau bagaimana navigasi dari proyek multimedia kita. Berikutnya, mendesain dengan teks. Dari perspektif desain, pilihan ukuran font dan jumlah tajuk berita yang ditempatkan di layar tertentu harus memperhatikan kompleksitas pesan. Terlalu sedikit teks pada layar membutuhkan pergantian halaman yang tidak perlu. Tapi terlalu banyak teks dapat membuat layar tampak penuh dan tidak menarik. Nah, ini contohnya bisa kita lihat dari pembuatan slide presentasi. Dalam satu slide itu kita gunakan banyak sekali teks atau kita gunakan sedikit-sedikit teks di banyak slide. Berikutnya, animating text atau menganimasikan teks. Kita bisa memanfaatkan animasi untuk menggerakkan teks, misalnya menggunakan animasi fly ke layar, dan juga grow untuk judul sebuah karakter sekaligus ini juga disebut animating. Berikutnya biasanya public itu memperhatikan jelas teks yang teranimasi sebagai penunjuk atau menjadi fokus perhatian dari konteks yang sedang ditampilkan di layar. Selanjutnya symbols and icons. Nah, simbol ini adalah teks dalam bentuk konstruksi grafis yang berdiri sendiri. Nah, simbol tujuannya ini untuk menyampaikan pesan yang bermakna. Misalnya di dalam komputer kita itu terdapat simbol tempat sampah. Nah, simbol ini memberitahu kita di mana harus membuang file lama dan sebagainya. Contoh lain di dalam komputer kita itu ada kursor jam pasir. Nah, ini memberitahu kita untuk menunggu dulu saat komputer sedang memproses. Nah, meskipun simbol dianggap sebagai seni grafis, dalam multimedia harus menggunakannya sebagai teks atau kata-kata visual, karena ini memberikan makna. Nah, simbol seperti tempat sampah dan jam pasir tadi itu lebih tepat disebut sebagai icon yang merupakan representasi simbol dari objek dan proses yang umum untuk antarmuka pengguna grafis dari banyak sistem operasi komputer. Nah, dengan multimedia, perpaduan teks dan icon ini bisa meningkatkan dampak dan nilai dari keseluruhan pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, berikutnya menus for navigation atau menu-menu untuk menavigasi. Teks ini bermanfaat bagi pengguna untuk memberikan isyarat tentang lokasi dalam isi konten kita atau biasa digunakan pada menu sebagai navigation.
Nah, navigasi ini biasanya kita lihat ketika user atau pengguna harus mengklik ke atas, ke bawah atau ke samping di banyak menu-menu kita untuk menuju tujuan atau tampilan berikutnya. Berikutnya, buttons for interactions atau tombol untuk berinteraksi. Nah, dalam multimedia, tombol ini merupakan objek seperti blok teks atau foto atau simbol yang menampilkan konten ketika diklik. Nah, tombol ini dibuat untuk tujuan mendorong kepada user melalui kursor, mouse, atau jari untuk menyoroti atau mengarahkan ke efek visual atau suara lainnya untuk menampilkan konten yang diinginkan. Berikutnya, making pretty text atau membuat teks terlihat cantik atau menarik. Untuk membuat teks terlihat indah, ini memerlukan toolbox yang full dengan font dan aplikasi grafik khusus yang dapat mengatur stretch, shade, shadow, color, dan anti-alias kata-kata menjadi karya seni yang nyata. Memilih font ini adalah langkah pertama untuk membuat teks itu terlihat indah. Nah, sebagian besar desainer merasa lebih mudah untuk membuat jenis yang bagus dimulai dengan font yang sudah jadi. Tapi beberapa desainer ini akan membuat font sendiri dengan menggunakan pengeditan font dan alat desain. Jadi di sini contohnya menggunakan font Calibri dan di sini diatur shadow-nya, color-nya, dan sebagainya untuk mempercantik tampilan font. Berikutnya hypermedia and hypertext. Nah, hypertext ini adalah teks dari istilah yang mewakili konten dan makna proyek. Ini bukan dari presentasi grafis dari teks. Hypertext ini tujuannya dari World Wide Web. Nah, saat teks disimpan di komputer, kemampuan pemrosesan komputer yang kuat dapat diterapkan untuk membuat teks lebih mudah diakses. Teks tersebut kemudian dapat disebut hypertext. Karena kata-kata, bagian, dan tautan, pengguna dapat menavigasi melalui teks secara nonlinear, cepat, dan intuitif. Tautan ini adalah jalur dan menu navigasi, dan note ini adalah topik yang dapat diakses, dokumen, pesan, dan elemen konten. Nah, beberapa sistem hypertext ini menyediakan navigasi satu arah ataupun dua arah. Cara termudah untuk menavigasi struktur hypermedia adalah melalui tombol yang memungkinkan dapat mengakses informasi terkait, seperti informasi teks, grafik, dan suara yang terkandung di dalam setiap note. Nah, ini adalah contoh hypermedia and hypertext. Jadi kita bisa lihat di sini ada banyak note yang kita perlu navigasikan supaya bisa terhubung ke informasi atau tujuan sesuai dengan keinginan dari user atau pengguna. Oke, sekian pembahasan kita mengenai penerapan teks dalam multimedia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.